Terimalah salam kasih dalam Dhamma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Sally Rosalina, NPM 2241165 dari Prodi Manajemen kelas 1 BUPB. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai toleransi dan kerukunan terutama dalam kehidupan beragama. Tahukah kalian apa itu toleransi dan kerukunan? Toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolerare yang berarti memiliki arti sabar dan menahan diri. Toleransi adalah sikap saling menghargai, saling menghormati, menyampaikan pendapat, pandangan, kepercayaan kepada orang lain yang bertentangan dengan diri kita sendiri. Sedangkan kerukunan adalah istilah yang dipenuhi oleh muatan makna baik dan damai. Intinya, hidup bersama dalam masyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan maupun pertengkaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa kerukunan beragama adalah keadaan hubungan antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling mengerti dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, bagaimana jika toleransi dan kerukunan tidak ada di Indonesia? Apakah yang akan terjadi? Kalian pasti pernah melihat atau mendengar seseorang yang dikucilkan, dihina karena fisik, ciri khas suku, bahkan agama yang berbeda. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya sikap saling menghargai dan toleransi terhadap sesama. Indonesia merupakan negara multikulturalisme yang artinya mempunyai keberagaman suku, ras, budaya, dan agama. Dan keberagaman ini harus kita jaga dan rawat bersama dengan sepenuh hati. Di Indonesia juga ada beberapa macam agama yakni Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, dan Hindu. Dengan berbagai agama, tentunya mempunyai ketentuan dan cara ibadahnya masing-masing. Sebagian manusia pasti mempunyai agama yang bertujuan untuk memberikan pengarahan atau pengajaran untuk para penganutnya agar mereka dapat mengatur hidupnya sedemikian rupa. Agama juga merupakan perantara antara kita dengan Yang Maha Kuasa. Namun di Indonesia sudah lumayan sulit menemukan sikap-sikap toleransi antar umat beragama. Salah satu contoh kasusnya adalah serangan bom dan pisau di Gereja Medan. Dari kasus tersebut, kita bisa melihat bahwa tidak ada sikap saling menghargai atau toleransi antar umat beragama yang sedang menjalankan ibadahnya. Hal ini sangat merugikan bagi umat yang sedang menjalankan ibadah karena adanya kasus tersebut, mereka tidak bisa mengikuti ibadah dengan baik. Dari kasus ini, kita juga belajar untuk peduli terhadap lingkungan sekitar, saling mendukung terhadap agama lain. Dengan terjadinya kasus tersebut, kita harus menerima bahwa semua orang mempunyai perbedaan. Apalagi di setiap agama pasti sudah diajarkan untuk saling mengasihi, dan sebagai warga negara Indonesia harus sadar bahwa semua orang mempunyai perbedaan dalam keyakinannya masing-masing. Maka dari itu, kita menyikapi hal tersebut dengan bertoleransi terhadap sesama kita, karena kita adalah satu keluarga yang berbineka tunggal ika. Kasus intoleransi lainnya juga bisa kita lihat pada saat pemilu kada DKI Jakarta beberapa tahun silam. Ada oknum-oknum yang dengan sengaja memanfaatkan isu SARA sehingga keadaan menjadi kacau dan tidak kondusif.
Terkadang ada saja pihak-pihak yang ingin mengadu domba masyarakat Indonesia dengan menggunakan isu SARA. Apalagi masyarakat Indonesia sangat sensitif akan topik tersebut. Kita, sebagai warga negara Indonesia yang baik, haruslah bijak dalam menilai suatu kondisi atau masalah. Jangan mudah terbawa emosi agar kita tidak mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang akan diuntungkan. Oleh karena itu, toleransi dan kerukunan beragama sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari maupun berbangsa dan bernegara. Jika kita tidak menanamkan sikap tersebut dalam diri kita, pasti akan selalu terjadi kekacauan di mana-mana. Bukan hanya umat beragama biasa saja yang harus belajar toleransi dan kerukunan, tetapi juga tokoh-tokoh agama agar tidak menyebarkan hoaks yang dapat menyulut api di masyarakat. Semua pihak mesti belajar bagaimana cara menerapkan sikap toleransi dan kerukunan beragama, tidak dari omongan saja. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan peringatan Hari Toleransi Internasional atau International Day of Tolerance yang jatuh setiap tanggal 16 November sebagai momentum untuk mengedukasi publik tentang pentingnya toleransi dalam kehidupan bangsa yang multikultur. Toleransi yang jujur dan tidak dibuat-buat. Toleransi yang tumbuh dari hati, persis sebagaimana diajarkan dalam kitab suci. Toleransi yang membuat hidup ini jadi rukun meski berbeda agama, keyakinan, suku, etnis, dan golongan. Saya berharap semoga hal ini dapat mengedukasi kita dan membuat kita semakin sadar bahwa toleransi dan kerukunan umat beragama sangatlah penting, terutama di negara Indonesia. Negara kita akan menjadi tak terkendali jika tidak ada yang namanya toleransi. Baiklah, sekian dari saya. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.